Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi Explore ID mengadakan kali ini webinar, yang terakhir kemarin talk show. Kali ini kita berkolaborasi dengan Kawan Duane, platform digital juga sosialisasi kepabeanan dan cukai. Di sini sudah hadir Pak Bagus Arianto, narasumber kami. Selamat pagi, Pak Bagus. Pagi Mas Amin. Selamat pagi, ya. Eh, Hari ini kita mau diskusi terkait tata laksana ekspor. Pak Bagus nanti akan dibantu, dimoderasi oleh teman kami, Mas Restu dari tim Ekspor ID. Untuk rundown sendiri, kita mulai jam 10 hingga 10.15 untuk penjelasan dari narasumber, kemudian kita Q&A atau tanya jawab melalui langsung via Zoom. Jadi yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan, kemudian open mikrofon dan video silahkan mengangkat tangan, kemudian boleh melalui chatbox juga boleh, silakan. Oke, terus kemudian untuk peserta, overview peserta hari ini ada pendaftar ada sekitar 145 sekian, 145. Mayoritas 40% dari para mahasiswa dan sebagian dari para wira swasta atau wirausaha. Itu selamat datang semuanya, selamat belajar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kehadirannya. Kali ini saya berikan waktu dan tempat kepada Mas Restu Rea Erlangga sebagai moderator. Silakan Mas Restu. Baik, terima kasih Mas Amin atas pembukaannya. Selamat pagi Pak Bagus, gimana kabarnya hari ini? Pagi Mas Restu, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Pak Bagus sudah berkenan menjadi narasumber pada webinar kali ini. Sudah mau diganggu hari weekendnya untuk webinar bersama teman-teman mengenai tata laksana ekspor. Teman-teman, para peserta pada webinar kali ini adalah webinar setelah talk show Ekspor ID yang pertama. Adalah webinar yang kedua bekerja sama dengan Kawan Duane, seperti yang disampaikan oleh Mas Amin tadi. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi mengenai tata laksana ekspor dari co-founder Kawan Duane, yaitu Bapak Bagus Arianto. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan mencoba memperkenalkan dulu siapa sih Bapak Bagus Arianto ini. Bapak Bagus Arianto saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Implementasi Audit 2C di Direktorat Audit Dirjen Bea Cukai. Beliau telah menamatkan pendidikan Magister Manajemen untuk Manajemen Sumber Daya Manusia dari UPI, serta menamatkan Diploma 4 serta Diploma 3 dari STAN. Selain itu, Pak Bagus juga memegang beberapa sertifikasi seperti CA dari Institute of Indonesia Sarkaton, terus kemudian juga Pak Bagus adalah seorang penyidik pegawai negeri sipil, telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian selain itu Pak Bagus juga aktif di beberapa organisasi selain dari Kawan Duane, yaitu ada Institute of Indonesia Chartered Accountant, kemudian juga ada termasuk dalam member dari Joint Implementation Team of Tax Reform and Strengthen of Custom and Excise Reform. Kemudian Pak Bagus juga merupakan direktur dari Prodip Institute, serta juga yang terakhir adalah co-founder dari Kawan Duane. Baik, teman-teman yang berbahagia, untuk pemaparan materi ini nanti akan disampaikan oleh Pak Bagus kurang lebih selama 1 jam, kemudian dan dilanjutkan oleh tanya jawab dari para peserta. Tanpa memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Pak Bagus untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Bagus, kami persilakan.
Pak Bagus, apakah bisa didengar, Pak? Sepertinya Mas Amin ada masalah koneksi ya dengan Pak Bagus, atau di tempat saya nih? Mas Restu lancar kok. Mungkin Lancar di ya? Pak Bagusnya ya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Silakan sambil menunggu teman-teman nanti dipersiapkan pertanyaannya mumpung bisa dialog dengan narasumber. Live ya beliau ya. Mungkin koneksinya ya, kita coba hubungin Pak Bagus ya. Ya Mas. Sepertinya sudah join kembali Pak Bagus. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sejahtera buat semuanya. Pertama-tama saya minta maaf nih, di awal langsung tiba-tiba jaringan jelek langsung ketendang gitu ya. Ya, ini adalah salah satu bentuk resiko dari kegiatan kita yang memang tidak bisa kita laksanakan secara tatap muka. Kita tatap mukanya via virtual ya. Makanya kalau via virtual memang sangat bergantung pada jaringan, sehingga ya mau nggak mau gimana. Ya, saya minta maaf. Kita berharap jaringannya berpihak pada kita hari ini ya. Amin. Oke, makasih tadi Mas Enggar perkenalannya. Intinya sih saya sebenarnya senang berbagi dengan teman-teman di sini ya. Kami mendirikan Kawan Duana ini tujuannya juga sebenarnya hampir sama. Cuma memang di ekspor.id lebih ke fokusnya ke ekspor ya. Kalau kami juga selain ekspor juga terkait kepabeanan cukai semuanya bisa melalui platform kami. Mas Janu bisa di share screen, Mas? Sinyalnya mati nggak itu? Mereka mau nangkep kode kok. Oke. Di slideshow, yes. Ini hari ini kita akan bahas tata laksana ekspor ya. Cuma saya ada 2 disclaimer di sini. Yang pertama, saya disclaimer dulu, saya pembicara di sini bukan sebagai pejabat di DJBC atau sebagai pegawai di DJBC, tapi sebagai co-founder Kawan Duana. Kita sama-sama belajar di sini. Yang kedua, saya disclaimer karena saya nggak yakin dalam waktu 1 jam tata laksana ekspor ini akan dibahas dengan tuntas. Tapi paling tidak kita coba sama-sama belajar bagaimana rekan-rekan atau audiens semua ini manggilnya apa nih? Audiens semua yang ada di sini bisa paling tidak ada gambaran lah bagaimana sih tata laksana ekspor itu. Mungkin dari sisi bea cukainya ya. Nah, di sini ada PMK 145 /2007 Jo 148 Jo 145 yang terakhir itu PMK 145 2014 dan juga ada Perdirjen 32 BC 2014. Ini adalah dasar hukum atau legal formalnya terkait tata laksana ekspor yang ada di Indonesia gitu ya. Terima kasih sudah diundang oleh ekspor.id ya. Ini kerjasama kita karena kemarin kita juga teman dari ekspor.id juga bersedia jadi narsum di Kawan Duana. Lanjut Mas. Nah, yang tadi sudah dibacakan, intinya sih saya seorang akuntan yang juga sedang belajar hukum. Udah itu aja. Bisa kalau mau add saya, monggo di Instagramnya @barian.id. Lanjut. Nah, tadi sudah disebutkan Kawan Duana itu apa ya? Kawan Duana itu sama sebenarnya dengan ekspor.id, platform medsos. Kami rancang untuk memberikan informasi mengenai peraturan, tata laksana, kondisi, fakta di lapangan terkait probis kepabeanan cukai di Indonesia sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Visi kita adalah menjadi partner edukasi yang terpercaya dan profesional
membantu masyarakat terkait kepabeanan dan cukai dengan prinsip yang bermartabat dan bermanfaat. Misi kita ada 4 misi edukasi, problem solving, pengembangan UMKM, dan kolaborasi. Nah, termasuk webinar-webinar seperti ini adalah misi untuk menjalankan misi kita, edukasi, problem solving, pengembangan UMKM, dan kolaborasi. Target market kita sama sih sebenarnya, milenial dan UMKM gitu. Kita akan membantu milenial melek terkait kepabeanan cukai, atau UMKM juga ngertilah terkait kepabeanan cukai. Dan mengapa sih kita hadir? Ya, karena sebenarnya di lapangan banyak informasi yang asimetris, banyak gap informasi yang tidak diketahui masyarakat. Sehingga kita akan mencoba menjawab keresahan masyarakat tersebut. Yang kedua, kita hadir karena ingin memberikan informasi yang up to date terkait probis kepabeanan cukai, sehingga dapat mengurangi kos logistik. Kemudian memberi edukasi kepada masyarakat, terutama milenial dan UMKM ya, apabila mereka mau terjun di dalam probis ekspor, impor, dan cukai. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ekspor, impor, dan usaha cukai ini sebenarnya gampang gitu, nggak berbelit-belit asal tahu prosedurnya. Dan kemudian membantu menjembatani antara pemerintah dengan dunia pendidikan dan dunia usaha, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan sejajar. Itulah mengapa kawan Duana hadir. Saya pikir cita-citanya sama lah dengan Ekspor.id. Ya, untuk mendorong ekspor. Kalau Ekspor.id slogannya berani ekspor ya. Kalau kita ngasih informasi dulu lah. Misi kita misi edukasi, kemudian pengembangan UMKM, problem solving, dan kolaborasi. Lanjut. Oke, hari ini saya membagi outline menjadi 4. Yang pertama pengantar ekspor, kemudian ada nanti dijelaskan dokumen pabean ekspor ya. Kemudian pungutan negara dalam transaksi ekspor, dan pemeriksaan dan pengawasan barang ekspor. Nah, untuk pengantar ekspor ini kita mulai dulu ya, rekan-rekan, biar tahu konsep perdagangan internasional. Bahwa rumus PDB atau produk domestik bruto atau GNP, Gross National Product, itu adalah consumption plus investment plus government expenditure plus X-M. X-nya ekspor, M-nya impor. Nah, X-M inilah adalah perdagangan internasional. Ya kan? Nah, sebuah negara ini bisa hidup sendiri lah. Artinya selalu membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pengertian dari perdagangan internasional bisa dibaca sendiri nanti di slide. Slide-nya nanti materi dibagi ya. Materi dibagi nggak ini, Mas Restu, ke teman-teman? Ya, nanti akan kami bagi di grup Telegram Pak Bagus, serta di link deskripsi di YouTube. Ya, nanti materi akan dibagi ya. Intinya sih sebenarnya ekspor impor ini hadir karena adanya konsep perdagangan internasional dengan faktor pendorong, kemudian ada teori-teori Adam Smith gitu ya, keunggulan mutlak suatu negara itu akan mempunyai keunggulan mutlak jika dia dapat memproduksi suatu barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara yang lainnya, atau keunggulan komparatif oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa sebuah negara akan punya keunggulan komparatif jika dia memproduksi barang yang sama dengan harga yang lebih murah atau dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, itu beberapa teori perdagangan internasional dari Adam Smith atau David Ricardo. Manfaatnya bisa dibaca sendiri ya. Lanjut. Nah, dari konsep perdagangan internasional inilah kemudian ada ekspor impor. Nah, saya jelaskan dulu. Saya nggak bisa melepaskan impor di sini karena itu satu kesatuan ya. Kepabeanan. Nah, kepabeanan itu apa gitu ya? Kepabeanan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan biaya masuk dan biaya keluar. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Nah, beberapa istilah dalam kepabeanan, ada daerah pabean, ada kawasan pabean, kantor pabean, pos pengawasan pabean, kewajiban pabean, pemberitahuan pabean, pemeriksaan pabean, nilai pabean, banyak banget istilah dalam kepabeanan. Itu ya harus kita tahu, tapi pelan-pelan lah. Oh iya, teman-teman di sini ada yang belum follow kawan Duana? Sila follow ya, silakan di follow. Nanti
ada giveaway dari kawan Duana. Nanti giveaway-nya siapa yang men-story kegiatan ini di Instagramnya, kemudian ngetik kawan Duana dan ekspor.id, nanti yang paling baik atau yang paling menarik story-nya nanti akan dapat giveaway dari kawan Duana. Itu satu giveaway ya, nanti ada giveaway lagi. Oke, lanjut aja kita ke barang ekspor. Apa sih ekspor? Sorry, masih di situ Mas Janu. Nah, ekspor ini apa sih? Kalau impor itu memasukkan, kalau ekspor mengeluarkan. Ini menurut undang-undang di pengertian, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean itu ya kawasan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itulah disebut daerah pabean. Nah, kemudian untuk ekspor ini beberapa dipungut pihak luar. Nggak semuanya ya, nggak semuanya dipungut pihak luar, tapi beberapa produk barang ekspor ini dikenakan pihak luar. Nah, pengertian barang ekspor yaitu barang yang telah dimuat di sarana pengangkut. Sarana pengangkut ini macam-macam, yang lewat laut itu kapal atau perahu dan lain sebagainya, melalui sarana angkut laut atau air gitu ya. Kemudian lewat udara itu pesawat, yang lewat darat itu lewat truk, lewat kontainer dan lain sebagainya. Emang ada lewat darat? Ada. Perbatasan kita kan yang di Malaysia kan di darat. Perbatasan kita di Papua New Guinea juga di darat. Dengan timur-timur di darat. Nah itu bisa melalui mobil, melalui truk, melalui melalui truk kontainer dan lain sebagainya. Nah, pengertian barang ekspor adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean. Nah, itu udah dianggap sebagai barang ekspor. Kalau kita lihat pengawasannya nih, pengawasan impor ini gambarnya lebih gede dari gambar pengawasan yang diekspor. Kenapa? Karena untuk diimpor kan kita harus memastikan barang yang masuk daerah pabean atau masuk ke wilayah Indonesia ini ya harus memang benar-benar ada fungsi kita di situ sebagai community protector ya, melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya dan terlarang. Contohnya narkotik lah, narkotik atau mungkin pakaian bekas yang mengancam industri tekstil lokal gitu ya, atau besi-besi yang dilarang yang harus pakai SNI dan lain sebagainya. Itu pengawasan kita untuk impor memang lebih besar porsinya daripada pengawasan ekspor. Nah, pengawasan ekspor apa perlu dilakukan pengawasan? Ya perlu, tapi porsinya lebih sedikit. Lanjut. Nah, jenis ekspor, orang pada banyak kan tahu ekspornya ekspor umum. Ini ekspor jual barang, ada orang beli barang kita jual keluar itu udah dianggap sebagai ekspor gitu ya. Artinya simpelnya ada kita sebagai punya barang di sini, kemudian ada buyer di luar gitu ya, kemudian deal harga dan lain sebagainya, kemudian kita bisa mengirim barangnya keluar itu udah dianggap ekspor. Tapi ada juga yang namanya ekspor sementara. Apa yang dimaksud ekspor sementara? Ekspor sementara ini ekspor yang nanti ketika balik akan dilakukan reimpor. Jadi barang diekspor untuk jangka waktu tertentu gitu ya, dengan persyaratan tertentu dan jangka waktu tertentu, nanti baliknya dengan mekanisme reimpor. Nah, kalau untuk reekspor itu barang dari impor sementara. Jadi impor yang ditujukan untuk sementara waktu ya, dalam kurun waktu tertentu, nanti akan dilakukan reekspor gitu. Jadi jenis-jenis ekspor menurut ininya sifatnya ada ekspor umum, ekspor sementara, dan reekspor. Untuk secara pengirimannya ada yang ekspor FCL, full container load, ada yang LCL. LCL ini biasanya berhubungan juga dengan ekspor konsolidasi ya. Kalau FCL itu satu kontainer full, satu consignee gitu. Kalau LCL ini satu kontainer ini bisa macam-macam. Mas Amin bisa punya 2 koli, kemudian Mas Restu 10 koli, saya 5 koli, kemudian
kita bareng-bareng nih konsolidator, sama-sama ngirim ke let's say ke Jepang gitu ya, dibarengin itu. Nah itu yang namanya LCL. Jadi gabungan dari beberapa consignee. Barangnya bisa beda-beda, tapi nanti pemberitahuannya juga otomatis beda-beda. PEB-nya juga kalau tadi ada 3 ya 3 PEB dalam satu kontainer itu. Nanti kalau kita jelasin konsolidator ini panjang sekali ceritanya. Kita lanjut aja dulu. Kita lanjut ke next, Mas Janu. Nah, kewajiban pabean. Tadi ada istilah kewajiban pabean ya. Apa sih kewajiban pabean itu? Kewajiban pabean itu adalah semua kegiatan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan di bidang kepabeanan. Ada 2. Yang pertama menyampaikan pemberitahuan pabean, yang kedua melunasi pungutan negara. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang ini bisa perorangan atau badan hukum, dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, untuk ekspor ini ada pemberitahuan pabean ekspor dan pemberitahuan pabean pengangkutan. Kemudian melunasi pungutan negara. Tidak ada nih pengertian pungutan negara, coba di browse saja di Google atau apa. Pungutan negara itu nggak ada pengertiannya, ini cuma saya sarikan aja. Pungutan yang dilakukan pemerintah pada masyarakat tertentu berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk kepentingan negara. Nah, untuk ekspor ada bea keluar, ada juga yang lain. Nanti kita di belakang kita lihat. Gitu ya. Jadi kewajiban pabean itu ada 2, menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan negara. Lanjut, Mas. Nah, pemberitahuan pabean nih, apa sih? Tadi ada istilah juga pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang. Orang di sini adalah perorangan atau badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, untuk ekspor ini ada pemberitahuan pabean ekspor ini namanya pemberitahuan ekspor barang atau PEB, disingkat PEB atau BC, kode di kita BC30. BC30 itu contoh dokumennya ada di situ. Nah, untuk mengisi dokumen itu tentunya diperlukan dokumen untuk pendukung PEB dan ini dilampirin juga di PEB, yaitu invoice dan packing list. Kemudian perlu juga dokumen pengangkutannya, BL EWB, BL yang lewat laut, EWB gitu ya, atau surat jalan kalau ini di darat. Terus kemudian dan surat perizinan ekspor untuk barang lartas harus ada surat perizinan ekspor dan dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan karakteristik barang. Contohnya kalau perlu fitosanitary ya fitosanitary, kalau kemudian ekspornya perlu sertifikat apa ya diurus dokumennya sesuai dengan persyaratan ekspornya. Namun ada yang tidak wajib ekspor, yang tidak wajib PEB. Itu barang penumpang. Misalnya kita berpergian nih ke luar negeri, barang pribadi penumpang. Saya sebagai penumpang pesawat udara mau ke Inggris misalkan. Nah, kita bawa nih, bawa jam tangan, bawa sepatu gitu kan, bawa baju dan lain sebagainya. Nah, itu nggak wajib PIB karena memang untuk personal effect gitu ya, untuk keperluan kita. Gitu. Kemudian barang awak sarana pengangkut ini ya sama sebenarnya. Untuk keperluannya awak sarana pengangkut di sini pengangkutnya kapten kapal atau kru kapal gitu ya, flight attendant dan lain sebagainya. Itu nggak perlu PEB. Kemudian barang pelintas batas. Orang yang melintas batas misalkan dari wilayah Kalimantan ke Malaysia, misalkan di Antikong gitu ya. Dia nggak bawa barang yang lain untuk diperjualbelikan. Nah, itu nggak perlu PEB juga. Masa bajunya aja di PEB kan nggak lucu gitu ya. Maksudnya nggak ini pengecualian gitu. Kemudian barang kiriman melalui pos dengan berat tidak lebih dari 100 kilo. Kalau ada yang ngirim temennya misalkan di luar itu lewat PJT ngirim Indomie gitu ke temen di Hongkong misalkan ya, ini barangnya nggak lebih dari 100 kilo gitu ya nggak usah PEB, kirim aja gitu. Nanti di sana mekanisme Hongkong ya terserah seperti apa. Tapi di kita untuk ngeluarin barang itu nggak perlu pakai PEB. Ini tidak wajib PEB, ini ada 4 kriteria ini. Lanjut. Kapan nih saat mengajukan PEB? Nah, ngajuin PEB ini diajukan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor. Saya mau ekspor sekarang hari Sabtu, saya mau ekspor hari Kamis. Nah, hari Senin bisa ngajukan. Hari Senin,
hari Selasa, monggo. Paling lambat sebelum masuk ke kawasan pabean. Jadi untuk barang umum ya, sebelum masuk ke kawasan pabean. Kawasan pabean itu apa sih? Lokasi tertentu yang ada di daerah pabean yang digunakan untuk bongkar atau untuk loading dan unloading barang. Artinya selama ini biasanya kawasan pabean itu ya di pelabuhan atau di bandar udara. Nah, itu disebut kawasan pabean. Jadi diajukan paling cepat 7 hari, paling lambat sebelum masuk. Kalau sudah masuk, nggak akan bisa masuk kalau nggak ada dokumen PEB-nya. Gitu. Nggak akan bisa dimuat di kapal otomatis nanti. Nah, kalau untuk barang curah gimana? Kalau untuk barang curah, misalkan ekspor pasir, ekspor terigu lah, let's say terigu gitu ya. Ya paling lambat sebelum keberangkatan. Kalau barang curah itu langsung masuk kapal ya. Barang-barang yang sifatnya curah itu nggak dikemas atau nggak pakai kontainer, dia langsung masuk kapal. Nah ini paling lambat ya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Nggak boleh sauh itu udah lepas, nggak boleh udah angkat jangkar. Kalau sudah lepas terus kemudian ini ya, termasuk pelanggaran. Nanti ada di belakang. Nah, untuk yang ada biaya keluarnya, eksportir membayar sendiri pembayaran biaya keluar. Dilakukan paling lambat saat PEB didaftarkan. Jadi pada saat daftarin PEB, dapat kode billing, nah langsung bayar biaya keluar ke bank yang ditunjuk gitu ya. Bank-bank pemerintah di sini biasanya sih. Tapi semua bank bisa sih. Lanjut, Mas. Nah, ini pungutan negara tadi ada biaya keluar ya. Sebenarnya untuk barang ekspor ini pemerintah ini membebaskan pengusaha atau rekan-rekan di sini kalau mau ekspor itu banyak kemudahan. Kita sangat bantu sekali, sangat mendorong ekspor lah. Karena supaya tadi kalau konsep perdagangan nasional ekspor main impor, kita berharap surplus. Kita berharap kondisi ada surplus di neraca perdagangan. Nah, kemarin saya baru dapat berita bahwa neraca perdagangan kita dari bulan Mei 2021 sampai dengan Agustus kemarin, bahkan sampai dengan September itu mengalami surplus neraca perdagangan. Artinya ekspornya lebih besar dari impornya, meskipun kebanyakan ekspornya masih berupa sumber daya alam ya. Kebanyakan SDA dan migas ekspornya. Jadi kita ingin mendorong rekan-rekan di sini, baik yang milenial atau rekan-rekan UMKM di sini itu berani ekspor, benar-benar berani ekspor karena kita akan dorong. Karena rekan-rekan kalau pengusaha yang berorientasi ekspor ini pungutan bea dan pajaknya ini sebenarnya nggak ada. Bahkan pemerintah memberikan insentif di Mas Restu ya, pajak ini memberikan insentif pajak atau restitusi terhadap barang yang diekspor, gitu ya. Tapi ada beberapa yang terkena bea keluar. Nah, bea keluar ini adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang dikenakan terhadap barang ekspor. Tapi nggak semua, cuma ada 5 kalau nggak salah. Nanti ada di selanjutnya. Kemudian ada penerimaan pajak lainnya. Ini ada beberapa dikenakan pajak lainnya. Contohnya PPh 22 ekspor sebesar 1,5%. Ini untuk beberapa barang juga. Biasanya sih yang statusnya eksportirnya statusnya IUP ini barang tambang nih. Itu ya, ada pajak PPh 22 ekspor. Nah, juga ada PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ini juga berasal dari kelompok penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Ekspor-ekspor yang dari ekspor SDA. Ini banyak yang harus dikeluarkan ya untuk negara. Karena memang kalau ekspor SDA sumber daya alam itu kan punya negara kita, punya rakyat kita gitu. Kalau orang mau berusaha, ya harus nyetor banyak dong ke negara untuk di-share ke teman-teman atau ke warga, kembali ke warganya yang lain gitu ya. Nah, untuk hitung ekspor ini ada beberapa keterangan di situ, ada harga patokan ekspor, harga patokan yang ditetapkan periodik oleh Menteri Perdagangan gitu ya. Ada harga ekspor, ini harga yang dipakai untuk penghitungan biaya keluar yang ditetapkan oleh DJBC atas nama Menteri. Ini sesuai dengan harga patokan ekspor, jadi harga ekspor ini sesuai dengan HPE. Kemudian ada harga transaksi, harga yang sebenarnya. Transaksi antara eksportir di sini dengan buyer yang ada di luar gitu ya. Dan harga referensi, ini harga beberapa komoditas punya harga reference di bursa komoditi tertentu baik di dalam maupun di luar negeri.
Lanjut. Nah, tarifnya bagaimana? Tarif pungutan negara tadi bagaimana? Untuk tarif PPh 22 ekspor, komoditas batubara, mineral logam, mineral gitu ya, bukan logam, sebesar 1,5% dari nilai ekspor. Nah, itu dasarnya PMK 34. Kemudian tarif PNBP SDA, macam-macam PNBP-nya. Ada yang royalti, kemudian ada macam-macam ya. Nah, ini ada yang tarif spesifik, ditentukan dari nilai rupiah tertentu, ada yang tarif ad valorum. Jenis PNBP yang diatur dengan undang-undang, contohnya iuran produksi, royalti tadi yang sudah saya sebutkan, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 19 dan PP Nomor 9. Nah, untuk biaya keluar ada yang berdasarkan tarif spesifik, ada yang tarif ad valorum juga. Nah, untuk memudahkan, untuk barang ekspor ini harus diklasifikasikan juga sama dengan barang impor ya. Ini kita pakai buku tarif klasifikasi Indonesia. Nah, ini contoh nih produk yang terkena biaya keluar. Ini biji kakao. Kakao kalau nggak salah 5% nih, biji kakao, kayu, dan semua produk kayu. Kemudian CPO, crude palm oil, dan turunan dari CPO. Kulit, leather ini kena, dan mineral logam. Ini juga kena biaya keluar. Jadi nggak semua. Mau ekspor apa? Ya selain barang ini nggak kena biaya keluar. Ya nggak bayar apa-apa gitu. Lanjut. Nah, ini contoh nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga pernah jadi kuis di Kawan Duana ya. Ada yang menang saat itu, bisa jawab. Lanjut. Nah, ini tata laksana ekspor. Teman-teman nggak usah khawatir, sebenarnya gambar kayak gini nggak usah terlalu bingung ya. Saya jelasin simple aja. Kelihatannya membingungkan, tapi sebenarnya bikin pusing ya, sama aja ya. Jadi ini startnya dari eksportir nih. Eksportir tentunya harus punya barang, punya buyer dari luar gitu ya. Ini intinya sudah deal lah, sudah oke semua lah. Biasa sudah dijelasin di export.id ya, gimana dapat buyer, gimana dapat barang sebagai trader atau memang sebagai yang punya barang, monggo lah. Intinya sebagai eksportir ini submit PIB, dimulai dari submit PIB, kemudian create kode billing. Create kode billing, kemudian divalidasi oleh sistem kita di MPN sekarang sudah G3 kalau nggak salah, atau G berapa ya, lupa. Udah modul penerimaan negara, dicek bayarnya cocok enggak, kalau memang ada ininya ya, biaya keluarnya ya. Terus kemudian ini ada lartas atau biaya keluar enggak gitu. Kalau ada lartas, maka dia akan konfirmasi ke skep lartas gitu ya. Kalau enggak ada lartas, lanjut ke penjaluran. Atau lewat analyzing point, kemudian minta skep lartasnya, nggak dikasih dalam waktu 7 hari, maka dibalikin lagi, di reject nih PEB-nya. Nah, setelah oke, skep lartasnya dikasih, itu atau nggak ada lartas atau biaya keluar, tuh lanjut ke penjaluran. Nah, dari penjaluran ada yang namanya jalur hijau yang nggak diperiksa fisik, ada yang jalur merah periksa fisik. Kriterianya apa nanti ada di belakang. Nah, kalau yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik, langsung diterbitkan NPE, nota persetujuan ekspor. Atau lewat yang pemeriksaan fisik jalur merah, maka ada PPB, persetujuan pemeriksaan fisik barang. Nanti baru diperiksa fisik, ada laporan hasil pemeriksaan, jadi ke PPDE. Apa ya PPDE ini ya? Lupa saya. Kemudian ada notil apa enggak kalau ada biaya keluarnya gitu ya. Ada notil biaya keluar enggak? Kalau enggak ada, maka langsung NPE. Kalau ada SPP BK, surat penetapan pihak keluar. Kemudian penyelesaian SPBK, pembayaran, kemudian ada NPP asal merah, baru kemudian terbit NPE. Nah, dari NPE ini baru masuk ke gate, baru siap diangkut atau dinaikkan ke sarana pengangkut, ke kapal misalkan. Gitu ya, ini tata laksananya seperti itu. Lanjut. Nah, ini pemeriksaan fisik tadi.
pada prinsipnya tadi yang seperti saya jelasin di awal ya, porsi pemeriksaan fisik atau pengawasan untuk barang ekspor ini lebih kecil atau lebih sedikit dari barang impor gitu ya. Karena pada prinsipnya barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, namun diteliti dokumennya. Barang ekspor ini diperiksa fisik dalam hal tertentu dengan mempertimbangkan tingkat risiko. Ini kriterianya adalah barang ekspor sementara yang nantinya penyelesaiannya akan reimpor. Ini 100%. Kenapa? Ya harus dipastikan dong. Ini misalkan ekspornya ada nih di tempatnya Mas Janu nih, ditarakan di ekspor. Ekspornya ekspor apa? Ekspor kapal. Kapal itu bendera Indonesia diekspor, disewa oleh luar nih. Nah, otomatis diperiksa fisik 100%. Nanti ketika masuk lagi di reimpor kapal berbendera Indonesia itu masuk lagi, itu nanti akan diperiksa benar enggak kapal yang dulu ada tambahan pengerjaan di luar enggak. Kalau ternyata ada pengerjaan tambahan mesin dan lain sebagainya, ya itu nanti ada dihitung pemasukan impor itu beda dengan saat ekspor sementara. Kemudian ada kriteria yang kedua adalah barang reekspor. Barang reekspor ini eksimpor sementara. Nah, ketika contoh masukin mobil untuk balap yang kemarin ya, masukin mobil atau motor untuk keperluan balap, keperluan F1 misalkan, atau keperluan nanti di Mandalika gitu ya. Nah ini sementara, nanti itu impornya impor sementara, nanti akan direekspor. Nah supaya kita tahu barang itu misalkan mobil Ferrari gitu ya, beneran mobil itu serinya itu, ya ketika reekspor ya harus memastikan barang yang dulu dimasukin, barang itu jangan sampai di-change atau ditukar. Nah tingkat pemeriksaannya 100%. Kemudian kriteria lagi untuk dilakukan pemeriksaan fisik adalah yang mempunyai fasilitas pembebasan atau fasilitas pengembalian secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Nah ini nggak 100%. Jadi ketika ada fasilitas KIT misalkan, kemudian impor tujuan ekspor. Nah ini kan ada fasilitas pembebasan ya, pembebasan atau pengembalian, KIT pembebasan atau KIT pengembalian. Ini diperiksa, tapi berdasarkan manajemen risiko. Artinya pemeriksaannya nggak 100%. Kemudian ada barang ekspor yang kena bea keluar. 5 barang ekspor kena bea keluar tadi, nah 100% juga dilakukan pemeriksaan. Kemudian barang ekspor yang berdasarkan rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait, misalkan rekomendasi dari BPK atau dari KPK gitu ya. Ya kita lakukan selektif berdasarkan manajemen risiko. Ada info dari DJP nih, adanya pelanggaran undang-undang pajak, ini kita juga lakukan pemeriksaan fisik. Dan ada dugaan pelanggaran kepabeanan di situ, ada nota hasil intelijen dari DJBC, ini dilakukan juga 100% pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini biasanya dilakukan di kawasan pabean tempat pemuatan, bisa di TPS, tempat penimbunan sementara, tempat penimbunan pabean, TPP atau TPB, atau bisa dilakukan di gudang eksportir atau tempat lain yang digunakan ekspor itu untuk menyimpan barang ekspor dengan izin kepala kantor. Yang izin kepala kantor adalah gudang tadi, gudang kalau ekspornya nih, misalkan nih contoh perusahaan vaksin kita Bio Farma mau mengekspor vaksinnya ke Australia gitu ya. Kalau diperiksanya di pelabuhan takutnya terkontaminasi dan lain sebagainya. Maka dia pengen barang ekspor saya diperiksanya di tempat di gudang saya di Bio Farma di Bandung ya. Dia juga harus ngirim orang untuk meriksa barangnya tadi, vaksinnya tadi di lokasinya eksportir di Bandung tadi. Nah, tentunya setelah diperiksa ditutup dilakukan penyegelan supaya penyegelan itu untuk melindungi barang itu tidak diganti dan lain sebagainya di tengah jalan. Nah, itu bisa, tapi atas izin kepala kantor pabean pemuatan. Gitu ya. Lanjut. Nah, kalau hasil pemeriksaan fisik barang ekspor nih, kalau hasilnya sesuai tadi, pejabat pemeriksa dokumen ekspor bilang hasilnya sesuai, maka akan diterbitkan NPE, nota persetujuan ekspor. Nah, nanti
pejabat bea cukai juga melakukan penelitian perhitungan bea keluarnya. Ini benar nggak nih jumlahnya 1000, jenis barangnya ini, bea keluar hitungannya benar nggak, nilainya berapa gitu, benar nggak gitu. Dalam hal dikenai bea keluar itu dilakukan penelitian gitu ya. Nah, jika tidak sesuai, nah untuk yang barang yang ekspor sementara nanti yang akan direimpor ini diterbitkan nota pembetulan. Nah, ini salah nih, dibetulkan. Nah, dibetulkan dulu. Kemudian barang impor sementara yang reekspor tadi diserahkan pejabat yang menangani impor sementara, administrasi impor sementara, nanti diselesaikan di sana. Kalau ada fasilitas pembebasan, pengembalian atau terkena BK atau terkena larangan dan pembatasan, ini diserahkan pada unit penindakan dan penyidikan untuk penelitian lebih lanjut. Ini ada penyalahgunaan fasilitas atau ada penyalahgunaan barang yang nggak boleh diekspor atau ekspor fiktif dan lain sebagainya. Ini diserahkan ke unit P2 untuk penelitian lanjutan. Lanjut ya. Ini udah hampir selesai ya, gampang banget sebenarnya tata laksana ini. Nah, ini lain-lain terkait, ini sebenarnya terkait sanksi. Sanksi ada dua, sanksi pidana atau sanksi administratif. Nah, ini buat teman-teman ini guidance ya, kalau mau ekspor nih, hati-hati. Saya cuma ngerimain aja, semuanya ada di undang-undang. Ini setiap orang yang mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan ekspor barang, tanpa dokumen, itu dendanya minimal 50 juta, maksimal 5 miliar, dan penjara minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun. Kemudian yang ini yang di sebelah kiri ya, yang tanpa pemberitahuan pabean ekspor gitu ya. Terus kemudian memberitahukan jenis dan jumlah barang secara salah. Misalkan yang ada bea keluarnya, dia beritahukan 1000, Pak. Setelah dicek 1800. Kalau itu memang disengaja, dengan sengaja, unsur kesengajaan ini dilakukan, didapati melalui penyelidikan dan penyidikan gitu ya. Nah, itu masuk kategori di situ. Atau yang memuat barang ekspor di luar kawasan tanpa izin. Misalkan rumahnya Mas Restu ini ada di pinggir laut gitu ya, punya kapal gitu. Kemudian bawa barang untuk diekspor keluar. Nah, di tengah jalan kapalnya ditangkap. Nah, ini masuk kategori di situ, tanpa izin pemuatan, kecuali dengan izin ya. Oh, saya akan muat dari gudang saya nih ya. Tadi kan ada izin ya, diperiksa dulu dan lain sebagainya. Nah, ini masuk kategori di situ. Kemudian membongkar barang ekspor dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean. Nah, ini kayak tadi ini contohnya yang divaksin tadi dari Bandung misalkan, dengan segel. Jangan vaksin lah. Contohnya sepatu lah. Kemudian disegel. Di tengah jalan segelnya dirusak, barangnya ditukar. Gitu. Nah, itu juga masuk kategori di situ. Atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah. Jadi barangnya nggak pakai dokumen sama sekali gitu ya. Dokumen ngangkut ini untuk sarana pengangkut nih, misalnya kapal atau tadi kontainer lah, ngangkut tanpa ada dokumen PEB-nya itu juga bisa masuk di sini. Terus kemudian ada orang yang memberitahukan tidak benar atau palsu atau dipalsukan terkait kondisi atau terkait isian yang ada di pemberitahuan ekspor tadi. Itu ada denda minimal 100 juta, maksimal 5 tahun, dan penjara minimal 2 tahun, maksimal 8 tahun. Ini udah pidana karena memberikan keterangan palsu atau membuat memalsukan dokumen ya. Nah, ada juga yang namanya sanksi administrasi. Misalnya dia sudah memberitahukan PIB nih, tapi kemudian ada pembatalan nih dari bayarnya di sana gitu. Dia lupa nggak ngelaporin. Nah, kan di sistem kita ya memang masih gantung gitu ya. Tapi karena dia nggak ngelaporin, dia bisa kena denda administrasi sebesar 5 juta. Atau orang yang salah memberitahukan jenis jumlah dalam PEB yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor. Nah, ini dikenakan denda sebesar 100% sampai 1000% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang bayar. Kalau ada biaya keluarnya dan lain sebagainya. Ini sanksi administrasi.
Teman-teman, itu aja sih sebenarnya. Lebih baik kita banyak diskusi ya siang ini. Mas Restu. Baik, terima kasih Pak Bagus atas pemaparannya yang singkat, padat, dan jelas ini. Walaupun saya tahu ini kalau dijelaskan bisa 3 hari 3 malam ini Pak, kalau lebih lengkapnya ya. Baik, tadi beberapa poin yang dapat saya ambil dari beberapa penjelasan Pak Bagus. Tadi kita telah disampaikan mengenai pengantar ekspor, apa itu pentingnya ekspor, karena ternyata ekspor itu berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto suatu negara. Ini karena tadi disampaikan Pak Bagus bahwa dalam perhitungan PDB itu adalah ekspor mengurangi dari impor yang dilakukan suatu negara. Kemudian juga dijelaskan mengenai apa itu ekspor, jenis-jenisnya, kemudian beberapa kewajibannya. Bahwa kalau setiap orang yang ingin melakukan ekspor harus menyampaikan pemberitahuan ekspor barang melalui form BC 3.0, kecuali yang tidak diwajibkan oleh PEB seperti barang pribadi, barang pelintas batas, barang awas sarana pengangkut, serta barang kiriman melalui pos yang tidak melebihi 100 kg. Tadi juga disampaikan ada pungutan negara yang meskipun pada umumnya pemerintah tidak mengenakan pungutan negara kecuali untuk barang-barang tertentu, khususnya tadi barang-barang yang dihasilkan oleh IUP yang memiliki izin usaha pertambangan seperti mineral logam dan sebagainya. Kemudian Pak Bagus juga menyampaikan bahwa ada yang dinamakan pemeriksaan fisik barang ekspor, tetapi ini juga pada dasarnya tidak dilakukan kecuali untuk beberapa jenis barang ekspor yang memang memiliki kriteria tertentu, seperti tadi barang reimpor, barang reekspor, ataupun yang memiliki fasilitas pembebasan. Mungkin kita lanjutkan pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kami persilakan kepada para peserta untuk dapat raise hand. Mas Restu, bentar Mas Restu ya. Baik. Tadi ada giveaway kalau silakan Pak Bagus. Teman-teman narsum, teman-teman audiens membuat story ya di IG dan nge-tag kawan Duana dan ekspor.id ya. Nanti akan dipilih dari story yang paling menarik. Yang kedua tadi coba ditayangkan yang slide yang sanksi tadi ya. Bisa ditayangkan di slide sanksi enggak? Mas Janu? Yang nomor 2 sebelum Q&A. Yang sanksi Mas Janu, yang terakhir Mas Janu. Nah ini ada giveaway lagi. Jawabnya di komen, post di komennya kawan Duana yang acara ini gitu ya. Itu yang mau saya tanyakan, pelanggaran pasal berapa itu? Mas Janu? Mas Janu? Kayaknya ada masalah ya? Mungkin bisa saya bantu, Pak? Boleh. Ya, baik. Sebentar. Mas Janu login dulu. Baik. Ini ya, Pak? Bagus. Yes. Nah ini, yang kategori pertama, denda minimal 50 juta, maksimal 5M. Nah, atas ini setiap orang yang bla 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 ini ada di pasal berapa Undang-Undang Kepabeanan. Nah, itu paling cepat jawab di post komen di kawan Duana, nanti dapat giveaway. Baik. Terima kasih Pak Bagus giveaway-nya. Ayo buat teman-teman jangan lupa tadi untuk add stories untuk acara ini dengan nge-tag kawan Duana dan Ekspor ID. Serta yang kedua menjawab untuk yang sanksi pertama ini ada di pasal berapa, bisa dikomen di post Instagram mengenai acara ini di Instagram kawan Duana. Oke, lanjut ke Q&A. Silakan. Kami lanjutkan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk raise hand. Nanti kami beri kesempatan untuk berdialog langsung dengan Bapak Bagus. Mari, silakan.
Tadi di kolom chatbox ada ini, bukannya ini yang biasa diurus forwarder ya, gitu ya? Ya, gitu. Jadi teman-teman memang kalau teman-teman pasrah bongkoan gitu ya sama forwarder, tapi nggak tahu ilmunya gitu, Mas Restu ya. Artinya, Pak perlu ini, padahal sebenarnya nggak ada gitu. Ya memang kalau kita tahu, posisi kita dengan forwarder enak gitu. Oh ternyata ini nggak perlu biaya apa-apa kok, nggak perlu biaya A, B, C, D. Ini biaya cukai minta nggak ada gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak mau tahu dengan prosedur ekspor, ya kita selamanya ya akan dikibulin oleh mereka yang memang forwarder nggak bertanggung jawab gitu. Terus kemudian nanya forwarder yang terpercaya, bukan domain kita untuk jawab, monggo dicari sendiri. Tapi intinya sih sebenarnya kenapa teman-teman harus belajar atau tahu prosedur ekspor atau tata laksana ekspor ini supaya nggak gampang dikibulin aja oleh forwarder. Bahkan kalau udah punya perusahaan mau ngekspor, nggak pakai forwarder juga bisa. Yang penting izin-izinnya bisa. Forwarder itu hanya untuk bantu pengangkutannya aja misalnya. Atau kalau perusahaan punya pengangkutan sendiri, ya tinggal sewa kontainernya aja gitu. Macam-macam lah urusannya. Tapi intinya sih kita paham prosedurnya atau tata laksananya supaya ketika kita berhadapan dengan pihak lain atau pihak ketiga, entah itu forwarder dan lain sebagainya, itu kita sudah tahu ilmunya sehingga nggak gampang dikibulin. Itu aja sih. Monggo ada pertanyaan? Baik. Jika mungkin belum ada, saya coba bacakan ya Pak Bagus untuk yang pertanyaan dari Mbak Ririn Deasita. Apakah bersedia untuk bertanya langsung atau saya bacakan aja Mbak Ririn? Apakah masih ada di sini? Kalau nggak ada, saya bacakan. Pertanyaan dari Mbak Ririn Deasita, apakah untuk dapat melakukan kegiatan ekspor, kita harus punya NIB dan otomatis harus punya SIUP? Yang ingin saya tanyakan, apakah SIUP dapat diwariskan dan bagaimana prosedurnya? Mungkin ini terkait perizinan ya Pak Bagus. Perizinan berusaha ya. Ini kalau perizinan ini saya manggil Mas Amin ya. Jadi intinya sih kalau untuk berusaha pasti kita punya Pak Bagus, sepertinya gangguan Mas Restu. Iya, baik. Mungkin memang sinyalnya agak bermasalah ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman untuk dari Pak Bagus. Itu ya apa keluar ya? Iya Mas Amin. Itu ya? Atau tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diresen teman-teman mau ditanyakan langsung kepada Mas Amin juga bisa. Oh sudah. Pak Bagus aja ya. Pak Ya. Bagus ya. Udah gabung kembali. Pak Bagus sudah kembali Ya. lagi ya Pak. Saya minta maaf 2 kali nih karena sinyal. Mas Amin mungkin bisa bantu ya. Sebenarnya tadi yang saya sampaikan untuk ini kan terkait tata laksana ya. Kalau terkait perizinan mungkin kita bahasanya beda lagi ya. Tapi intinya sih sebenarnya tiap orang yang mau berusaha harus punya NIB, ya kan, melalui OSS single submission gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah SIUP bisa diwariskan? Nah ini saya nggak bisa jawab nih. Mas Amin monggo kalau mau bantu jawab. Jadi Pak, mungkin diwariskan seperti apa kita juga mungkin perlu
penjelasan dari penanya lebih lanjut. Tapi kalau menurut saya SIUP itu kan melekat pada PT tertentu. Jadi PT yang mengekspor dia memiliki SIUP dan NIB dan atau NIB ya udah itu miliknya sendiri. Kalau misalkan dia mau PT lagi atau PT anaknya itu ya dia bikin PT dengan perizinan yang sama juga gitu. Nggak bisa diwariskan Jadi menurut saya. kalau ini di luar konteks tata laksana ekspor ya, tapi nggak apa-apa. Saya akan coba bantu jawab. Jadi ketika tadi PT tadi atau perusahaan tadi punya NIB, punya SIUP gitu ya. Kemudian apakah bisa diwariskan? Ya tinggal diganti aja penanggung jawab yang ada di SIUP itu atau di NIB itu. Tentunya pasti tinggal update aja. Ada prosedur update kok di situ. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan misalkan dimiliki oleh orang tua, terus kemudian anaknya yang berusaha nih, misalkan orang tua udahlah usahanya dipegang aja. Nah, langkah yang baik adalah melakukan perubahan akte kepemilikan usaha itu di notaris. Dilakukan perubahan dulu, nanti kemudian SIUP-nya diupdate berdasarkan akte perubahan pemilik tadi gitu. Intinya dilakukan. Jadi kalau diwariskan ya boleh-boleh aja, tapi harus dilakukan ini. Tapi kalau misalkan pemiliknya meninggal, ininya udah meninggal ya nantinya akan nggak update ketika ada apa-apa ya akan kesusahan sekali gitu untuk ngurusnya gitu. Ketika misalkan semuanya atas nama PT itu ownernya Bapak A, terus kemudian Bapak A-nya misalkan udah nggak ada gitu ya. Buyer di sana juga akan bingung ngirim rekeningnya kemana gitu kan ibaratnya kan. Intinya sih kalau ada perubahan kepemilikan, ya kan, kalau ada perubahan kepemilikan ya diurus saja melalui perubahan akte kepemilikan usaha di notaris. Nanti baru setelah itu dokumen yang terkait usahanya tinggal dilakukan update atau penyesuaian. Gitu ya. Mungkin semoga bisa membantu. Terus Baik. ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak Bagus, Mas Amin. Pertanyaan selanjutnya, saya masih menanti ya, yang mau untuk berbicara langsung, silakan Presiden, nanti kami memberi kesempatan. Silakan, dari siapa? Perkenalkan saya Dinda dari Malang. Baik, Ibu Kak Dinda ya. Ya, yang mau saya tanyakan Pak, kalau misalkan mau ekspor furniture, walaupun itu materialnya basicnya bukan kayu, apakah tetap harus jadi eksportir terdaftar kayu ya atau bagaimana? Soalnya kayaknya saya pernah baca-baca kalau mau ekspor furniture harus jadi eksportir terdaftar. Nanti mungkin Mas Amin bisa nambahin ya. Kalau ekspor furniture ini memang harus jadi eksportir terdaftar karena biasanya furniture ini kan hubungannya dengan kayu dan produk kayu, olahan hasil kayu gitu ya. Nah, kenapa harus terdaftar? Nah, karena memang untuk kayu ini supaya ada SKA-nya, ini keterangan asal kayunya ini dari mana gitu kan ibaratnya kan. Kayunya ini layak atau tidak dan lain sebagainya. Buyer di luar pun mensyaratkan kayunya ini yang legal, nggak mau dari kayu yang nggak legal. Makanya untuk eksportir furniture yang kayu ini memang harus terdaftar. Nah, untuk furniture masa-masa sekarang ini kan ada yang nggak dari kayu gitu ya. Iya, ada benar. yang nggak dari kalau rotan beda lagi, rotan pasti ada izinnya juga ya. Tapi misalkan dari besi ya, misalkan dari atau kombinasi plastik besi ya. atau plastik gitu ya. Iya. Itu apakah harus terdaftar? Nah, Mas Amin bisa bantu nggak? Mas Amin dipin aja nggak apa-apa. Karena terkait ini saya juga kurang sebagai ini saya sendiri nggak pernah ngekspor ya. Jadi namanya izin-izin apa aja mungkin saya akan miss di situ. Nah, di depan kan saya sudah disclaimer ini terkait tata laksana bukan terkait yang lain. Monggo Mas Amin. Ya, mungkin kita luruskan dulu Pak Bagus. Saya setuju bahwa kita hari ini domainnya terkait tata laksana ekspor, terkait perizinan dan sebagainya mungkin bisa dibahas di di platform, mungkin bertanya langsung di kawan Buana atau Ekspor ID di Instagram dan sebagainya. Mungkin kita juga ada Telegram, silakan bertanya. Tapi memang untuk kayu kan memang khusus. Jadi kita harus ada izin untuk kehutanan, terus penebangan dan sebagainya.
Dan kalau furniture itu kan produk yang dihasilkan dari kayu juga. Memang harus terdaftar kayu kalau menurut saya. Terus apa namanya? Intinya kalau produk kayu dan turunannya seperti bubuk kayu, terus furniture kayu itu memang harus terdaftar, Mbak. Itu sih. Oh gitu. Mm-mm. Terus kalau misalkan untuk PEB-nya, berarti kalau misalkan walaupun bentuknya furniture, tapi dia basic materialnya bukan kayu, berarti bisa termasuk yang nggak harus expand PEB ya Pak? Atau tetap mengikuti regulasinya, jadi dilihat lagi ya? Iya kan balik lagi ke ini Mbak, apa namanya? Klasifikasi barangnya sampean. Furniture ini terbuat dari kayu mayoritasnya atau logam kah atau besi kah dan sebagainya. Nanti kan ada kode AS sistem yang merujuk bahwa ya intinya nanti terkait aturan yang mengikut ke produk sampean nanti yang mana gitu. Kan nanti ada kode klasifikasi barang dan Ya, yang furniture HS kan itu nanti ada turunan-turunannya lagi, apakah dari kayu, apakah dari sebagainya itu. Itu Mbak Dinda kayaknya. Oh iya. Betul, untuk bantu itu bisa ngecek websitenya portalnya INSW ya, LNSW ya. Ya. Nah di situ masukin aja LNSW, Lembaga Nasional Single Window, atau INSW lah, portal INSW, Indonesia National Single Window. Coba dicek di Google ya. Oh iya. Nah itu masukin produknya itu masuk di HS berapa. Nanti dari HS itu akan keluar nih persyaratannya apa aja yang harus dipenuhi. Biasanya untuk ngecek dari portal INSW itu juga bisa. Masukin klasifikasi atau ketikan aja misalkan kursi besi gitu. Mungkin ada di situ ada alternatif HS-nya gitu. Nanti coba aja diklik mana. Kalau memang untuk klasifikasi ini memang ada ilmunya tersendiri ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Tapi sebagai gambaran portal INSW bisa membantu. Gitu. Oh gitu. Jadi, baik, Dinda, terima ya? kasih Pak. Ya, selamat pagi. Ada lagi, Mbak, itu banyak yang present tuh. Baik, terima kasih Mbak Dinda, Pak Bagus, Mas Amin. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Adam Zikiran. Kami persilakan untuk menyampaikan langsung. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Adam dari Banjarmasin. Yang mau saya tanyakan untuk yang barang yang terkena bea keluar Pak, itu kan ada produk CPO dan turunannya. Apakah yang terkena keluar itu turunan dari produk CPO, turunan dari CPO, atau emang turunan dari sawit itu tersendiri, itu Pak? Ya, yang dikenakan bea keluar adalah CPO dan turunan dari CPO, gitu ya. Produk sawit ini kan memang menghasilkan TBS ya, tandan buah segar ya. Dari TBS ini kan diolah jadi CPO, atau sebenarnya sih nggak cuma CPO ya. Produk dari sawit lah, ada saya lupa, ada kernel, lidi sawit Pak, kayak lidi sawit itu kena bea keluar atau enggak? Lidi sawit. Harus dilihat apa Mas? Lidi sawit. Lidi sawit ya. Lidi sawit itu daun-daunnya. Daun itu dibikin lidi. Terus diekspor. Produknya jadi apa itu? Lidinya aja ya? Sapu lidi ya, lidinya aja. Oh, sapu lidi. Sepertinya kalau sapu lidinya enggak sih ya. Tapi artinya dari TBS tadi yang diolah gitu kan, dari TBS kan itu diolah bisa jadi CPO, bisa jadi kernel, bisa jadi apa gitu ya, dan lain sebagainya turunannya. Itu mungkin itu yang dikenakan bea keluar. Harus melihat lagi sih PMK terkait bea keluar ini, HS berapa aja yang masuk, apakah lidi itu masuk. Saya pikir kalau sifatnya lidi harusnya sih nggak masuk gitu. Cuma bisa dicek lah nanti. Ada nggak bisa lidi sawit masuk nggak? Sepertinya enggak ya. Kurang gede juga. Kelihatan ya share screen saya ya. Jadi nanti teman-teman bisa cross check di PMK 166 2020. Di situ nanti penjelasan angka-angka ini apa juga dijelaskan di atas. Nanti biar paham yang kena bea keluar itu apa aja. Terus CPO atau sawit dan turunannya itu apa aja. Nanti silakan dibaca sendiri, di riset sendiri, barang-barangnya apa, apakah masuk ke sini apa enggak. Itu silakan. PMK 166 2020. Itu Pak Bagus ya, kira-kira Pak ya?
Yes, betul. Ini monggo di-share aja. Ya, nanti kita share. Ya kalau kita ini bisa miss gitu karena di situ banyak banget RBD dan lain sebagainya, mana yang kena itu. Kolom-kolomnya itu harus dilihat satu-satu. Ya. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Bagus, Mas Amin. Untuk Mas Adam nanti dicek kembali di PMK 166 tahun 2020. Tadi ada beberapa peserta yang menjawab bahwa itu tidak kena. Untuk pertanyaan selanjutnya, datir dari Pak Bagus Wahyu Nur Alam. Kami persilakan Pak Bagus. Halo, selamat pagi semuanya. Saya mau bertanya perihal sertifikat produk saja sih, karena saya udah paham, maksudnya saya sudah tahu nih sertifikat yang dibutuhin apa aja, tapi yang saya ingin tanyakan tuh langkah-langkah dalam pembuatan sertifikat. Sertifikat yang dari produk saya ini dibutuhkan sertifikat fumigasi sama fitosanitari sama COO ya, SKA. Itu setiap untuk sertifikat fitosanitari sendiri itu langkah-langkah pembuatannya kayak apa ya? Mungkin bisa dijelaskan juga sertifikat fumigasi, juga COO gitu. Itu aja sih dalam hal langkah-langkah pembuatan ini. Produknya apa Mas kalau boleh tahu, Mas Agus? Itu sih Mas, Pinang. Pinang? Halo? Iya. Oke. Kalau tadi ya, kalau memang diperlukan fitosanitari atau COO itu kan asal barang ya. COO itu di Kemendak ya Mas Amin ya. COO itu ngajukan aja COO di Kemendak, nanti akan diteliti, dikeluarkan surat SKA-nya dari Kemendak bahwa itu memang barang produk dari Indonesia. Kalau fitosanitari urusannya di karantina. Betul Pak. Kalau Pak itu Badan Karantina Pertanian setempat yang ada di mendaftar secara online terlebih dahulu, mendaftar nanti dapat jadwal, nanti silakan langsung ngirim sampel ke labnya mereka. Itu Pak Bagus kira-kira. Itu Mas Agus. Jadi fitosanitari bukannya sama karantina, tadi karena produk pertanian ya karantina pertanian gitu ya. Ketika ini biasanya mereka minta sampel, atau kalau mereka mau ngambil sampel di tempatnya Mas Bagus juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting ngajukan, terus kemudian mereka akan cek sampelnya, kemudian ada memenuhi kriteria fitosanitari atau enggak. Setelah enggak ya mereka akan terbitkan tuh sertifikatnya. Gampangnya seperti itu sih. Kira-kira berapa lama ya pembuatan kayak gitu? Ya nggak lama. Berapa lamanya ya? Nanti Pak Amin ini perlu ngundang teman karantina nih, biar tahu nih ada SOP-nya nggak, ada SLA-nya nggak? Iya, betul Pak. Siapa? Nanti kita undang Pak. Mudah-mudahan mohon bantuannya Pak. Undang Pak Bagus. Kalau di BC ini saya ngerti berapa lama, tapi kalau di karantina atau di Kemendak saya nggak bisa jawab Mas Bagus ya. Gitu ya. Ya, mau izin sekalian sharing Pak. Kalau yang karantina itu kan ada perizinan yang melekat untuk barang ekspornya sama yang melekat sama perusahaannya sampean Mas. Kalau melekat ke barang ekspor kayak Pak itu melekat barang ekspornya. Sekali ekspor itu harus ngecek ke Pak itu maksimal biasanya 1-2 hari Mas. Kalau lotnya nggak banyak. Kalau bahkan biasanya dalam bentuk jam. Kalau kemarin sempat sharing sama teman-teman yang Pak itu kemarin. Itu sih Mas. Nanti mohon izin Pak Bagus, barangkali ada channel di karantina, bantu diundang bersama lah Pak. Ada. Baik, terima kasih Pak Bagus, Mas Amin. Nanti mungkin bisa diagendakan untuk webinar selanjutnya mengundang rekan dari Kemendak ataupun Kementerian Pertanian ya. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Mas Irfan Munawar Aziz. Kami persilakan kepada Mas Irfan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Jadi ada gimana cara bilang? Jadi
awalnya nih saya kenal ekspor ini dari salah satu forum sekitar 3 bulan yang lalu kan. Terus entah dari kemarin-kemarin saya ada berita bahwasannya peluang untuk ekspor ini lumayan bagus. Akhirnya saya mulai tertarik dan cari-carilah. Dan ini pertama kali saya webinar, saya ingin tanya apa-apa aja nih stepnya untuk memulai mendalami ilmu ekspor ini. Karena saya lihat, saya asal Bogor, cuman sedang kuliah di Aceh. Mungkin yang bisa saya lihat di sini peluangnya adalah dari kelapa kayak gitu, dan kebetulan saya juga ada link petani di Gayo sana. Artinya saya tengok pun kopi Gayo Aceh lumayan bagus untuk diekspor kan. Makanya saya ingin minta apa ya, nasihat atau apa kayak gitu. Gimana tuh step-step untuk mendalami biar saya paham tentang ekspor ini. Terima kasih. Ya, Mas Irfan ya. Iya. Paham Mas? Bagian. Gimana? Aceh ya. Iya, di Aceh. Iya, dari Aceh ya. Aceh asli Aceh atau Bogor Mas Irfan? Saya asli Bogor, cuman sedang Asli kuliah di Bogor, ya. Aceh, dan ya, kebetulan saya lihat logatnya udah Aceh banget itu. udah lumayan lama di sini, Pak. Ya. Nah, ya ini sebenarnya peluang potensi ekspor ini banyak sekali ya, terutama Aceh. Aceh terkenal apa sih? Kopi, kelapanya gitu ya. Ya balik lagi gitu ya. Bagaimana memulai ekspor? Nanti bisa dijelasin lebih lanjut lah oleh Mas Amin gitu. Memulai ekspor ya kita harus tahu produk, kita harus punya produk dulu, apa yang mau diekspor. Satu punya itu ya, mungkin saya mengulangi apa yang disampaikan Mas Amin ya. Kita punya produk dulu. Punya produk itu bisa artian kita yang punya barang atau kita sebagai trader doang gitu. Orang punya terus kemudian kita kumpulin gitu ya. Itu satu, punya barang. Yang kedua, kita punya buyer gitu. Siapa yang akan beli gitu. Cari tahunya ada pembeli dari mana ya, banyak lewat forum, lewat korespondensi, peluang-peluang atau pameran ekspor dan lain sebagainya gitu ya. Itu. Terus kemudian dari situ baru belajar prosedur tata laksananya seperti apa. Oh, terkait kopi misalkan, persyaratannya untuk ekspor kopi ini apa aja gitu. Saya pikir banyaklah pemda-pemda atau beberapa instansi yang memberikan full dukungan penuh lah terhadap ekspor. Bea Cukai termasuk salah satu ya. Banyak ekspor yang direct call gitu ya. Direct call misalkan ekspor ikan nih. Ekspor ikan langsung melalui bandara nih dari Bitung ke Jepang misalkan, ke Tokyo. Nah itu direct call langsung gitu. Atau mungkin ekspor kopi nih langsung dari Aceh ke Eropa gitu ya. Langsung lewat udara bisa juga gitu. Atau kalau jumlahnya banyak lewat laut, lewat kontainer bisa juga gitu. Tapi balik lagi, kalau mulai ekspor dari mana ya mungkin dengan satu tadi menambah pengetahuan kita terkait ekspor itu juga perlu. Selain tadi syaratnya kita harus punya barang, harus punya buyer, paham aturan gitu ya. Nah, dalam rangka paham aturan, paham tata laksananya dan lain sebagainya, ngikut-ngikut webinar seperti ini jadi poin plus, nambah jaringan juga, nambah networking juga, tahu info-info dari mana itu banyak Mas Irfan. Jadi monggo. Ekspor itu nggak harus langsung misalkan besar. Saya dulu dalam waktu saya muda ya, cerita dulu ya. Saya pernah ekspor kopi luwak nih, kopi luwak. Cuman ditolak sama karantina karena Australia itu ketat sekali karantinanya. Waktu itu saya diminta ngirim sampel 2 kilo dulu kopi luwak gitu kan. Saya kirim ternyata di reject, dibalikin gitu. Nggak lolos sama karantina Australia sana gitu. Ya karena tadi kita skalanya kecil dan lain sebagainya, kita nggak ada
sertifikatnya dan lain sebagainya. Intinya waktu itu ada teman saya di Australia yang lagi kuliah pengen kopi luwak. Nah, kita carikan kopi luwak, kita kirim, tapi ternyata di reject gitu. Ya sudah, itu namanya belajar itu. Ya nggak apa-apa. Ya kita harus ikutin juga aturan di sana seperti apa. Ternyata untuk karantina Australia itu sangat ketat. Even SBY ngirim kopi luwak ke Perdana Menterinya Australia aja nggak dibolehin saat itu sama karantina Australia. Gitu. Jadi teman-teman harus paham, nggak cuma aturan di Indonesia, tapi aturan di negara sana juga pastinya buyer akan menginfokan gitu, apa-apa aja supaya barangnya bisa diterima di sana. Mas Amin kalau mau nambahin monggo. Ya, cukup Pak, cukup sekali Pak Bagus, makasih Pak. Maaf, berarti ketika kita mengirimkan barang ke buyer itu pasti buyer minta testing dulu, atau satu lagi saya mau tanya, itu harus dalam buyer tuh rata-rata minta per ton, atau misalkan mungkin ada beberapa buyer yang skalanya kecil karena kan mungkin ini pertama kali saya untuk ekspor kan, dan teringat modal saya juga nggak terlalu banyak, jadi apakah ada gitu skala-skala kecil kayak gitu, karena yang saya lihat-lihat kan per ton gitu, beberapa kontainer kayak gitu. Ya, ini rata-rata kalau perusahaan-perusahaan besar memang ekspor impor ini biasa ya. Tapi kalau skala UKM gitu ya tergantung bayarnya sana aja, bayarnya butuh kecil atau butuh besar gitu kan. Yang pasti biasanya bayar di luar itu akan sangat care sekali terkait quality. Ya, terkait quality, terkait continuity dari produk gitu ya. Jadi misalnya dia butuh, nggak usah banyak-banyak lah, kopi 50 kilo gitu. Ya bisa nggak nyiapin 50 kilo selama 1 bulan, tiap bulan gitu ya. Nah itu harus jadi ini kita gitu, atensi kita gitu. Terus kemudian tadi apakah perlu sampel, ya tergantung bayarnya sana. Kalau bayarnya sana memang perlu sampel ya kita kirim. Tadi kan yang seperti saya bilang, untuk ngirim barang di bawah 100 kilo itu kan nggak perlu PEB, kirim aja gitu. Sebagai ini masih belum dianggap ekspor kalau jumlahnya kecil gitu ya. Belum perlu pakai PIB, ekspor yang belum perlu pakai PEB gitu misalkan. Karena skalanya kecil, ya kirim aja sama kayak kita ngirim barang. Nanti di sana apakah diterima atau enggak ya tergantung ketentuan di negara yang dituju sana gitu. Gitu. Monggo Mas Amin kalau mau nambah. Mas Irfan gitu ya. Jadi tergantung bayarnya aja sih sama ketentuan di negara sana gitu. Artinya gini, kalau tadi bayar apakah harus gede? Enggak juga. Kalau bayarnya ternyata dia punya franchise kopi dan cocoknya kopi Gayo gitu ya, dia cuma punya beberapa franchise, butuhnya nggak banyak, ya dia kan mengkomunikasikan ya nggak banyak gitu. Jadi kebutuhannya dia, terus apakah perlu bayar ya? Kalau dia perlu sampel, ya kalau dia merasa perlu sampel ya kirim aja pakai jasa titipan, contoh sampel misalkan berapa gram atau berapa kilo gitu, dikirim aja gitu. Berarti sepanjang kita juga penting sepanjang nggak terkena bea keluar ya, artinya model-model kirim sama kayak kita ngirim barang keluar pakai pos aja lah, pakai pos atau pakai PJT. Di sini ada FedEx, ada DHL gitu kan, ada macam-macam lah untuk kirim barang kalau untuk sampel ya. Tapi kalau untuk kirim gede, kalau ngelewatin PJT kan biayanya luar biasa itu. Makanya biasanya kalau jumlahnya besar itu pakai kontainer atau pakai konsolidasi, pakai palet-palet, nanti dimasukin dalam beberapa segmen dikonsolidasikan, digabung dengan konsaini yang lain, bisa dikirim itu ke negara yang tujuannya sama. Gitu. Tapi intinya sih tergantung dari buyer dan ketentuan di negaranya buyer. Jangan sampai ngirim kayak saya tadi gitu, nggak tahu aturan. Zaman saya dulu, saya mau kirim kopi luwak aja nggak diterima gitu. Gitu ya. Monggo, semoga menjelaskan. Baik, ada lagi? Terima kasih Pak Bagus, Mas Amin, sama Mas Irfan. Untuk pertanyaan selanjutnya
Ada dari Mas Wildan Syafli. Kami persilakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa langsung raise hand dulu ya, nanti akan kami beri kesempatan. Silakan Pak Wildan. Oke, baik Pak. Mungkin saya Mas akan Wildan ini bertanya dari kepada Aceh nih. Dari Aceh Ya. juga nih. mungkin saya akan bertanya kepada Pak Amin dan Pak Agus. Jadi kan saya kan orang Aceh, Pak. Mahasiswa juga, baru belajar juga tentang ekspor, Pak. Jadi kira-kira Pak, komoditi apa yang mudah diekspor, yang banyak pembelinya, yang banyak peminatnya, sehingga kita bisa mengekspor tuh Pak, mudah untuk pertama kalinya. Itu aja sih Pak. Silakan Pak Bagus. Produk Pertanyaan apa tadi, yang komoditi diekspor apa? atau Ya, yang mudah untuk diekspor tadi ya. Produk apa yang mudah untuk diekspor untuk pertama kalinya ini? Iya. Jadi kalau ditanya produk apa yang bisa diekspor, semua produk bisa diekspor gitu. Semua produk banyak peluangnya gitu. Cuma terkadang-kadang gini, kita kan harus punya keunggulan komparatif ya, yang seperti yang tadi ya, teori keunggulan komparatif itu. Jadi kita orang jual kelapa nggak cuma Indonesia doang, beberapa banyak negara jual kelapa, Malaysia jual kelapa dan lain sebagainya gitu. Tapi keunggulan komparatif kita apa gitu? Kelapa kita lebih bagus misalkan, atau kelapa kita udah kita olah jadi kopra misalkan, atau macam-macam. Sabut kelapa kita kualitasnya lebih bagus, nah itu yang dicari gitu. Atau harganya untuk kualitas yang sama harganya lebih murah, nah itu pasti akan dicari. Kalau ditanya produk apa yang laku ekspor, semua produk laku ekspor. Perusahaan-perusahaan dari mulai apa namanya baut sampai mesin gitu ya, sampai kemudian dari lidi sawit, lidi kelapa, terus kemudian sampai batu bara, sampai minyak bumi, semuanya bisa diekspor. Pertanyaannya sekarang, bayarnya siapa gitu kan? Nah, misalkan nih buyer nih, ada buyernya di Eropa gitu, dia akan pasti akan nyari yang kualitasnya bagus, harganya murah. Prinsipnya kan kayak gitu kan. Tapi ada juga yang buyer nggak apa-apa harganya mahal, yang penting kualitasnya bagus, atau udah percaya dengan produk Indonesia gitu kan ibaratnya. Karena dia pernah di Indonesia, oh ini rempah-rempahnya bagus nih dari Indonesia. Ya itu mungkin. Kalau ditanya semua produk ya mempunyai peluang untuk dilakukan ekspor. Tinggal sekarang gimana caranya kita punya produk yang berkualitas, yang harganya bisa bersaing, brandingnya oke, kemudian punya buyer yang bisa nerima produk kita itu. Intinya kayak gitu, Mas Wildan ya. Jadi ya apapun sebenarnya bisa. Kalau ekspor itu ya apapun bisa diekspor. Mas Amin mau nambahin? Monggo. Oke, makasih Pak, udah pas banget Pak jawaban Pak Bagus, sangat komprehensif. Kalau untuk komoditi ya sebenarnya tergantung dari kitanya mau riset sejauh mana, terus ada kesempatan atau misalkan opportunity apa di daerah sekitar kita kan begitu. Terus kemudian kita mencari misalkan kita mau nyari komoditi ya nyari yang persyaratannya nggak terlalu rigid di negara-negara tujuan dan sebagainya. Seperti itu Pak Bagus kira-kira Pak, mungkin lebih mudah untuk start ekspor kita. Baik, terima kasih Pak Bagus, Mas Amin. Tadi kalau kita harus tahu sendiri nih produk yang ingin kita ekspor sebelum kita mulai ekspor, termasuk tadi mencari informasi di negara tujuan serta calon buyer kita. Kemudian dari Pak Hengki kontraktor nih, silakan Pak Hengki, kami persilakan jika ingin memberikan pertanyaan. Saya sangat senang sekali sama antusiasnya gitu.
kalau tata laksana bisa dipelajari gitu. Tapi bagaimana how to create product gitu ya, how to sell the product, ya, how to our product accepted by the buyer itu the most important question gitu di situ ya. Monggo Pak Hengki bisa dinyalakan? Iya, selamat Silakan siang. Pak Mas. Hengki. Selamat Iya, siang. selamat siang. Siang Mas, siap. Iya, mau nanya nih Pak, kalau seumpama yang sekarang kan yang kita tahu kan pelabuhan internasional kan cuma ada di sekitaran Jawa, Pulau Jawa sama yang di Sumatera. Nah, kalau seumpama kalau di Pulau Sulawesi terus mau mengekspor keluar tuh prosesnya bagaimana Pak? Kira-kira bagaimana? Posisi di mana Pak Hengki? Sulawesi Tenggara. Kendari kah? Iya, Kendari. Kendari ada pelabuhannya loh, jangan salah. Ada KPPBJ Ya. Kendari di situ. Ada pelabuhan juga. Jadi ada kantor bea cukai juga di situ gitu. Jadi ada kantor pabean juga. Kalau mau ekspor ya lewat sana bisa kalau lewat laut. Atau kalau yang direct call biasanya lewat udara ya. Kemarin ada direct call dari Manado, Makassar, rata-rata yang bandara udara internasional itu bisa. Tapi kalau untuk Kendari bandara udaranya belum internasional ya, Mas Eki? Belum Pak. Tapi kalau yang pelabuhannya, informasi ya. yang saya dapatkan yang waktu di bulan Januari itu kan sudah pernah ekspor barang itu serabut kelapa dengan tujuan ke Cina. Nah, setelah komunikasi dengan forwarder, katanya untuk kalau untuk yang di Pelabuhan Kendari itu belum bisa kalau mau mengekspor langsung, mesti ke Surabaya dulu. Sebenarnya bukan nggak bisa ya, tapi gini, kalau di Kendari itu sebenarnya kan kita tahu, kalau di Sulawesi mana Mas tadi? Sulawesi Tenggara itu kan banyak lah ekspor, tapi rata-rata ekspor tambang kan, ya kan? Di Morowali kah, di mana gitu kan. Nah itu rata-rata ekspor tambang. Kalau ekspor tambang pasti tahu sendiri lah, pakai kapalnya kapal segede gambreng gitu kan. Iya, yang tongkang itu ya Pak ya. Pakai tongkang besar gitu ya. Nah sebenarnya ini cuma masalah logistik cost aja, dari misalnya ada ekspor sabut kelapa 1 kontainer gitu. Terus kemudian kapal. Ini nggak ada lagi nih ekspor dari Kendari cuma kapal. Masa 1 kontainer langsung berangkat ke Jepang gitu, ke Cina gitu kan. Nah, ngambillah barang ke Surabaya dulu. Nah, seperti itu gitu. Jadi apa namanya? Ini prinsip ini aja sih, apa namanya? Ya namanya pengusaha kapal ya nggak mau kapalnya kosong gitu. Jadi bisa. Nah, ini ada info nih dari Makassar bisa ke Cina ya. Dari Kendari bisa lewat Makassar aja, nggak usah ke Surabaya. Tapi kalau direct itu yang langsung biasanya yang volumenya besar. Atau lewat pelabuhan udara internasional, bandara udara internasional itu juga kalau skala kecil ya, misalkan palet-palet dan lain sebagainya bisa lewat situ gitu ya, dan butuh cepat, misalnya kayak ikan itu kan harus seger gitu ya, atau produk-produk yang rentan karena waktu itu bisa lewat udara yang ada pelabuhan atau bandara udara internasionalnya itu bisa. Nah tapi kalau misalkan tadi yang harus ke Surabaya ini sebenarnya mereka ngitung logistik cost saja, nggak mungkin juga kalau kontainernya nggak penuh berangkatkan langsung gitu, pasti ngambil yang lain Mas. Nah bisa via Makassar, via Surabaya, tapi yang pasti kan ngitungnya kan gini, ngitung saya dari Kendari ke Cina gitu kan, mau mampir kemana kan terserah, cuma akhirnya yang ngaruh adalah waktu, berapa lama kira-kira nyampe kan gitu ya. Nah ini yang harus ditanyakan benar ke pengangkutnya, berapa lama nih nyampe Cina, kira-kira perkiraan waktu nyampe Cina berapa lama gitu. Mau mampir kemana aja monggo aja gitu. Jadi biasanya yang dihitung itu dari Kendari langsung ke Cinanya. Cuma karena kalau nggak terlalu banyak eksportir dari Kendari kosong ya,
yang tujuan Cina ya mau nggak mau nyari muatan di tempat lain gitu. Nah itu namanya pengangkutnya aja. Tapi dipastikan Oh aja gitu berapa ya. lama nyampainya supaya ketika ada term harus nyampe sekian tanggal sekian di apa gitu itu harus dijagain benar supaya nggak rugi. Takutnya nyampe sana udah ngirim biaya dan lain sebagainya nggak diterima karena udah lewat dari waktunya. Nah perjanjiannya itu dilihat, sales kontraknya itu harus benar-benar dipahamin gitu. Jangan sampai kita rugi. Nah itu ada dari Mas Zulkifli, Mas dari Makassar bisa ke Cina gitu. Ya dicari aja forwarder atau pengangkut yang nggak ke Surabaya tapi ke Makassar aja gitu. Dari Kendari Makassar Cina langsung gitu. Atau dari Makassar baru ke Kendari. Kendari itu posisinya di situ sih ya. Bisa juga dari Makassar mampir ke Kendari langsung ke Cina. Atau lewat Manado, lewat ini. Ya dilihat aja. Nanti ditanyakan ke pengangkutnya ya, Mas. Oh iya, oke, makasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Bagus dan Pak Ingki. Tadi kalau kita lihat di Kendari mungkin bisa dicek kembali ya, apakah portnya bisa untuk internasional atau harus lewat Makassar atau Surabaya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Jeffrey mahasiswa. Silakan Mas Jeffrey ya. Iya Pak, jadi mau nanya, ini lebih terkait ke misalnya kalau kita punya usaha yang kayak masih kecil nih, masih menengah gitu. Nah kayak sebenarnya ada nggak sih kayak mungkin kayak platform atau kayak mungkin kayak pihak ketiga yang kayak bisa bantu kita nih kayak untuk kayak mempermudah kayak kita masuk ke kayak dunia ekspor gitu. Mungkin kayak ada rekomendasi nggak Pak? Ini sebenarnya sih kalau untuk rekomendasi, Mas Amin mungkin bisa jawab Mas? Mas Hairul Amin? Ya Pak, gimana pertanyaan tadi? Mohon izin Mas Restu. Ya, saya juga agak lost tadi Mas. Sinyal saya agak jelek ini tadi. Boleh diulang Mas Jeffrey? Boleh. Jadi ini Mas, kayak mau nanya, kalau misalnya kan kalau kita punya usaha yang kayak masih kecil dan kayak masih menengah itu, sebenarnya kayak ada nggak sih kayak platform atau enggak kayak pihak ketiga, selain kayak mungkin ya kalau kayak ekspor.id atau kayak kawan Duan ini kan lebih ke edukasi gitu nih. Nah, ada nggak sih sebenarnya kayak platform yang benar-benar bisa bantu kita untuk kayak eksekusi langsung gitu, misalnya bantu kita cariin marketnya gitu di luar atau enggak bantu kita untuk pasarinnya gitu. Jadi kita tuh cuma support dari sisi produknya aja gitu Pak. Oh. Nah itu Mas Amin lebih pas itu jawabnya tuh. Iya Mas, jadi kita itu lagi bikin program juga untuk asistensi Mas. Jadi kalau edukasi kan memang yang kemarin gratis kita ngajar ekspor secara overview. Nanti next kita mau mengasistensi beberapa kayak supplier yang memang benar-benar udah proper untuk ekspor, kita mau mengasistensi. Kita mau langsung ya istilahnya mentorship mereka untuk take action untuk ekspor langsung gitu Mas. Mulai dari menyiapkan apa aja yang dibutuhkan untuk mencari buyer, terus sekaligus mencari buyernya, sekaligus secara teknikal ekspor di lapangan nanti kita dampingi gitu Mas. Itu next program dari kita Mas. Jadi edukasi juga, tetap ujungnya edukasi, tapi kita asistensi untuk take action sekaligus langsung ekspor. Tapi kita kurasi dulu terlebih dahulu, apakah udah berbadan hukum, apakah memang suplainya berapa banyak setiap bulan dan sebagainya. Itu Mas, kira-kira Mas Jeffrey ya kalau nggak salah. Iya, oke, thank you Mas. Mungkin bisa ditunggu aja Mas Jeffrey ya, mungkin dalam waktu dekat Ekspor Ready akan meluncurkan satu program kembali seperti yang disampaikan Mas Amin tadi. Baik, teman-teman, karena ini sudah 1 jam, mungkin kita akan 2 atau 3 pertanyaan lagi ya Pak Bagus. Gimana Pak Bagus? Monggo. Baik. Nanti juga agar tidak menyita waktunya dari Pak Bagus ini, belum weekend ini Pak Bagus sepertinya. Mungkin kita akan 2 pertanyaan terakhir dari Mas Rizky Setiawan dan Mas Ibnu Fikri.
Kami persilakan kepada Mas Rizky Setiawan terlebih dahulu ya. Silakan Mas Rizky. Selamat pagi Pak, saya Rizky Pagi, dari Mas. Padang. Jadi kan saya baru belajar ekspor juga nih. Jadi kan yang beberapa saya lihat kayak kopi, pinang itu kan lumayan banyak komoditas untuk di Sumatera. Terus saya mau nanya gini Mas, Pak, apakah saya harus kayak gabung ke asosiasi-asosiasi untuk yang di komoditas saya geluti? Kayak misalnya saya pilih kopi. Apakah saya harus masuk ataupun gabung ke asosiasi eksportir kopi atau asosiasi kopi Indonesia kayak gitu Pak? Itu ya. Makasih Mas. Jadi kalau ekspor itu nggak gabung asosiasi pun juga bisa ekspor gitu ya. Kenapa sih perlu gabung asosiasi? Itu paling penting adalah networking ya, peluang dan lain sebagainya. Kenapa gabung asosiasi kopi misalkan? Misalkan nih, kita punya produk nih, tapi belum punya buyer. Sementara ada teman dari asosiasi itu udah punya buyer nih, dia butuhnya 10.000, tapi produknya dia paling bisa nyediain 4.000. Nah itu bisa ditawarkan ke teman-temannya yang lain gitu. Misalkan, jadi keuntungannya kalau ikut asosiasi itu paling networking dan peluang aja. Gitu ya. Tapi kalau apakah wajib? Ya nggak wajib gitu. Nggak ikut pun juga kalau memang sudah punya buyer dan mau ekspor sendiri ya nggak ada masalah gitu. Yang wajib adalah ngikutin ketentuannya terkait ekspor tadi sama terkait produknya tadi gitu. Supaya bisa diterima, supaya lolos dari tempat kita sama diterima di luar sana, di negara tujuan sana gitu. Itu Mas. Jadi nggak wajib sih ikut. Cuma kalau mau ikut itu karena networking sama peluang tadi, gitu, menghidupkan peluang. Baik, Gitu ya. Ayo, Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama satu lagi ini Pak, kan saya fokusnya nih untuk sekarang di kopi. Kan saya pilih satu produk dulu sih, Arabica Gayo gitu kan. Yes. Kebetulan tadi ada beberapa pertanyaan sebelum saya, ada yang dari Aceh bingung mau produk apa. Kalau mereka tertarik di kopi juga mungkin bisa kerjasama atau gimana, karena saya kan posisi di Medan nih. Saya udah pegang 2 supplier sih sebenarnya kan di Takengon. Tapi alangkah baiknya kan kalau misalnya kayak teman-teman tadi masih bingung mau bergerak di kopinya atau di produk apanya, jika tertarik di kopi boleh hubungin saya juga gitu kan, bantu saya untuk jadi kayak lokal hero-nya saya di Aceh atau di Takengonnya gitu Pak. Yes. Nah ini kan peluang ya, networking itu dari mana aja, rezeki itu berasal dari ngobrol, berasal dari apa namanya peluang-peluang dari teman-teman sekitar gitu ya, dari networking. Saya pikir nggak ada masalah, monggo aja gitu. Tadi yang saya sampaikan, penting kita punya barang, tapi penting juga kita punya buyer gitu, ya kan? Ada yang punya buyer, belum punya barang, teman punya barang, itu bisa gitu jalan. Gitu. Atau saya Mas Rizky punya barang dari Takengon gitu ya, memang Takengon terkenal lah. Iya, Pak. Kopinya gitu ya, Arabica Gayo gitu ya. Semua orang bisa menuju ke sana gitu. Semua orang bisa gitu. Tapi bagaimana kita ngelok petani lokalnya itu gitu kan, supaya percaya sama kita, ya itu diperlukan trik-trik tersendiri gitu kan. Nah itu salah satunya kan saya butuh kayak Macam-macam gitu Pak. Macam-macam gitu. Saya kalau kopi ya itu saya senang sama, kalau di Jogja itu ada klinik kopi ya, tempat syutingnya ADC gitu. Saya senang kalau di situ dia datengin tuh kopinya sampai ke Sumatera Barat, terus kemudian ke Oksibil Papua sana gitu ya. Terus kemudian dia ngetes sendiri, terus kemudian oke gitu. Nah, tapi dia untuk keperluan dia sendiri sih, dan dia jual di kedainya dia gitu. Nah, sebulan paling mereka ini untuk keperluan lokal sih ya. Tapi intinya sih kalau untuk ekspor kopi ya penting buyer dan standarisasi tadi, kualitas. Penting standarisasi quality sama continuity dari jumlah tadi gitu. Baik. Itu ya Mas. Monggo.
monggo mau ini forum yang luar biasa dari teman-teman ekspor, kalau mau bersinergi monggo aja gitu. Tuh ada Ya, yang punya cengkeh, ada yang nyari tuh. Kebetulan saya Mas memang Putri. lagi fokus di kualitasnya sih Pak. Kalau untuk legalitas, alhamdulillah ada teman yang percaya untuk megang CV-nya, terus kayak cara untuk cari supplier ya sedikit-sedikit udah saya laksanakan gitu kan, tinggal matangin di kualitasnya lah Pak, quality control-nya kayak gitu kan. Itu aja sih. Yes. Itu juga banyak tuh di chatbox tuh, ada yang punya cengkeh enggak gitu kan. Nah, itu berarti kan sudah punya buyer tuh, cuma produknya masih kurang nih gitu kan, ibaratnya kan. Monggo. Jadi forum ini ya, Mas Amin ya. Apa namanya? Ibaratnya forum ijab kabul lah. Ketemu pasangannya gitu kan. Ada yang punya cengkeh, ada yang butuh cengkeh gitu kan, ada yang punya kopi, ada yang butuh kopi gitu. Monggo aja. Lanjut pertanyaan terakhir ya. Ini udah. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Mas Rizky, Pak Bagus. Saya mengingatkan kembali buat teman-teman belum yang bergabung ke grup Telegram Ekspor ID, silakan bergabung. Linknya ada di chat. Kemudian jangan lupa juga follow dari Kawan Duana, IG Kawan Duana, serta IG Ekspor ID. Nanti untuk info-info kami akan share di situ juga, termasuk tadi rekaman serta materi presentasi kali ini. Menginjak ke pertanyaan terakhir dari Ibnu Fikri, kami persilakan Mas Ibnu atau Pak Ibnu nih. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya terkait pengiriman. Kalau pakai jasa pengiriman barang tipe door to door, kita muat produknya itu di pelabuhan terdekat atau si penyedia jasa bakal ngambil langsung ke tempat saya gitu Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan tadi Pak Bagus, kalau kita menggunakan jasa pengiriman door to door, untuk produknya akan diambil di tempatnya Pak Ibnu atau dikirimkan ke kantornya ya? Seperti itu ya tadi? Untuk ke pelabuhan Pak, ke pelabuhan. Oh, ke pelabuhan, sorry. Ya, jadi kalau namanya door to door ya, biasanya langsung ngambil ke rumah gitu ya. Nah, ngambil ke gudang lah, ngambil ke gudang kita, pokoknya kita terima beres nih, dari gudang kita gitu ya. Itu aja sih biasanya kalau untuk door to door. Tapi alangkah baiknya sebenarnya apa namanya, kita paham tadi tata laksana tadi ya, paham tata laksana. Jadi nggak gampang dikibulin lah. Door to door itu ada risiko juga, bukan nggak ada risiko. Risikonya adalah apa namanya, kita nggak tahu biaya-biaya apa aja gitu. Padahal sebenarnya mungkin untuk ekspor nggak ada biayanya, cuma karena sebenarnya pengangkutan yang dari gudang ke apa namanya, ke pelabuhannya atau ke tempat pengangkutannya gitu ya, itu kita males repot sedikit, akhirnya biayanya bisa gede gitu, nambah biaya aja gitu. Tapi intinya sih sebenarnya kita harus paham aturannya gitu Mas. Kalau mau door to door dan milih nggak mau repot ya nggak apa-apa juga, diambil juga dari gudang kita gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Bagus. Tadi jawabannya ya, walaupun kita door to door belum tentu tetap ada resikonya tadi. Baik, mungkin untuk sesi Q&A kita cukupkan sampai di sini. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan join grup Telegram ataupun langsung follow Instagram Kawan Duana dan juga Instagram Pak Bagus ya, tadi ada di @bagus. Sebentar saya. Barian.id. Barian.id. Baik. Nah ini barian.id, ini untuk kontak dari Pak Bagus. Silakan jika teman-teman ingin menghubungi. Nanti materi ini juga akan kami share di grup Telegram. Silakan teman-teman join. Jangan lupa follow Instagram Kawan Duana serta Instagram @ekspor.id.
Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka kita juga sudah mencapai pada akhir acara webinar kali ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Bagus Arianto yang sebagai Saya boleh co-founder. closing Boleh, dikit silakan. ya? Silakan, Pak. Sorry, sebelum ditutup ya, takut langsung ditutup aja. Baik. Yang pertama saya terima kasih kesempatannya ya sama Ekspor.id, kita kolaborasi. Terima kasih atas kesempatannya. Yang kedua, saya ngucapin terima kasih atas antusiasme dari audiens kita, peserta kita hari ini gitu ya. Luar biasa. Jangan lupa tadi ada 2 giveaway. Yang pertama yang story-nya paling menarik, ini ditunggu paling lama jam 3 sore nanti untuk dipilih story yang menarik mana yang dapat giveaway. Yang kedua yang sudah jawab tadi ya sanksi pidana terkait ekspor. Nah, sebenarnya udah ada jawabannya, nanti tinggal diumumin aja. Oke. Intinya sih dari apa yang saya sampaikan, tata laksana ekspor itu kita perlu tahu, kita perlu ngerti lah tata laksana ekspor. Dari mulai kapan sih kita mulai create PEB gitu ya. Kita kan berandai-andai kita udah punya produk, kita sudah punya buyer gitu ya, kita sudah punya lain sebagainya, perizinan dan lain sebagainya, ekspornya ini gimana gitu. Kita tahu kapan kita mulai create PIB, kapan kita bayar jika ada biaya keluarnya gitu kan. Terus pemuatannya bagaimana, ternyata pemeriksaan fisiknya bagaimana, kita tahu dulu gitu. Karena dengan tahu kita jadi dapat informasi yang simetris gitu ya. Tahu itu informasi yang simetris, tidak asimetris lagi. Ketika ada informasi yang asimetris, ada informasi yang asimetris itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang boleh dibilang ingin mendapatkan keuntungan lebih dari kita. Gitu. Ekspor itu nggak ada biaya sama sekali, boleh dibilang minim lah, kecuali logistik cost gitu ya, pengangkutan, penimbunan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak tahu, kita bisa terjebak oleh oknum-oknum atau pengusaha-pengusaha atau perantara yang memanfaatkan kita. Gitu. Penting kita tahu tata laksana ekspor. Itu ya. Jadi teman-teman pahami dulu aturannya supaya kita murah untuk ekspor itu. Bahkan kalau misalkan ekspor, kemudian kita punya usaha itu barangnya dari lokal, kita bisa dapat restitusi kok gitu kan ibaratnya. Jika kita restitusi pajaknya bisa dapat misalkan impor nih, barangnya dari impor nih kena PPN impor, kemudian kita ekspor, PPN yang impor tadi bisa direstitusi gitu. Jadi jangan takut untuk ekspor, pahami aturannya gitu, pahami ketentuannya supaya kita nggak maunya untung nggak malah buntung gitu, maunya cuan nggak malah jadi boncos gitu kan, intinya seperti itu sih. Itu terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Bagus tadi closing statement-nya. Tadi beberapa yang saya tangkap tadi dari closing statement Pak Bagus. Pahami aturannya, pahami ketentuannya. Maunya cuan, jangan malah buntung ya teman-teman. Mungkin ada closing statement juga dari Mas Amin. Apakah ada? Enggak Mas, lanjut aja Mas. Baik. Kalau begitu, dengan closing statement dari Pak Bagus tadi, maka kita sudah capai puncak acara pada siang hari ini. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Bagus Arianto selaku co-founder Kawandane atas terselenggaranya webinar kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan untuk join dan berdiskusi pada siang hari ini. Untuk materi dan rekaman akan kami share melalui grup Telegram Ekspor ID. Dan juga jangan lupa tadi ada Instagram Stories feed dari Kawandane. Untuk diikuti nanti bisa dapat untuk giveaway-nya. Saya tutup dengan sebuah pantun ya teman-teman. Duduk terdiam menatap kursi, Bapak bersila menganyam pandan. Cukup sekian acara kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bagus, makasih banyak. Pak Bagus.
Makasih matur nuwun Mas Alhamdulillah Tejo. lancar, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Ya, Ayo makasih Pak. ekspor. Yuk, Siap. langsung. Ini ya. Waalaikumsalam. Silakan, bagus, makasih banyak dan